Jumpa lagi dengan talkbang.id. Jangan lupa untuk follow dan subscribe akun ini. Follow-nya di Instagram di nama yang sama, talkbang.id, dan kalau di channel YouTube ya channel yang ini. Jangan lupa ya, subscribe ya. Insya Allah bermanfaat channelnya. Insya Allah ya. Saya akan membahas sedikit tentang garapan CTT. Saya memang tidak turun di lapangan karena sakit ya. Setelah vaksin kemarin badan ngerasa tidak enak dan akhirnya saya rehat sebentar. Ya, suaranya agak bindeng-bindeng sedikit begini ya. Karena ya itu tadi, harap maklum, mungkin coronanya sedang bersahabat dengan tubuh saya sendiri dan akhirnya sekarang agak nggak enak dan saya takut nulari ya. Mungkin tanggal 7 nanti itu dijadwalkan untuk saya vaksin yang kedua. Nah kemarin itu sempat juga saya takut ya. Jadi di tangga sebelah itu ada yang setelah vaksin kedua itu malah meninggal dunia itu. Waduh, iya opo iki. Rasanya vaksinnya ya badan gak enak pol ya. Rasanya itu yo linu kabeh padahal ya kayak habis olahraga gitu. Olahraga opo yo lemu kayak ngono olahraga. Enggak, maksudnya dulu kan kalau sampean olahraga itu kan capek-capek gitu. Podo koyo nyambut kayak kuli ngono lek. Jadi setelah nguli itu capek banget. Lu sampean pernah nguli ta, Mas? Iya, saya pernah nguli. Waktu itu di tahun 2000 berapa ya? 2002, 2003 ya, 2003 kalau salah. 2003 itu saya melarikan diri dari rumah untuk merantau ke Bandung. Sama-sama kotanya ya. Kalau merantau itu kan misalkan dari Jombang ke Surabaya, atau misalkan dari Jember ke Surabaya, atau misalkan dari Banyumas ke Jakarta, itu merantau. Enggak, ini saya ke Bandung, saya hidup di sana setahun, dan untuk menghidupi harian saya, itu saya nyambi jadi kuli untuk angkut kontainer. Jadi ada bongkaran kontainer pecah belah itu di daerah mana sih? Lupa saya daerahnya itu. Nah, saya nguli di situ dapat duit, kemudian saya buat ke warung Tegal ya, warteg ya. Kemudian juga kadang itu juga bikin sayur sendiri. Saya hidup sama di kosannya teman saya hidup di situ, numpang di situ. Pernah suatu ketika ya, karena emang laki semua ya, kita kan bekerja seharian itu kan, dapat duit, kemudian ada jadwal sekarang sampean yang bikin makanan gitu. Nah, yang bikin makanan waktu itu bikin sayur bening gitu. Lauknya tempe tahu aja enggak masalah, wis ono iku gitu. Tapi fatal ya, sayur beningnya itu dicampur kunir, akhirnya gak dipangan. Ini wis kadung kerja sedinoan kuli malah kayak sayur bening campuri kunir. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi rasanya seperti itu. Rasanya itu koyo mari nguli ngono rek rasanya itu ya. Ya semoga saja setelah vaksin kedua semuanya lancar dan tubuh kita dan tubuh Anda semua itu kuat ya. Karena memang waduh gak karuan rasanya. Kayak flu, tapi ya flu memang, cuma rasanya beda, koyo greges ya. Greges, kadang orang bilang ini tipes. Padahal ini ya mungkin itu corona ya itu. Kalau saya merasakan sih agak semi kayak malaria. Saya pernah merasakan malaria juga. Kalau malaria saya kena malaria teresiana dari Papua. Itu datangnya sebelum maghrib ya. Sekitar jam 5 gitu, jam setengah 6 itu datang malarianya. Datang gitu. Rasanya awak gak karuan menggigil. Saya tuh sempat ketawain iklan-iklan di Timika itu yang Bapak, Pak C, kenapa Pak C? Malaria menggigil. Waktu saya kena memang menggigil itu. Padahal enggak dingin ya, tapi menggigil. Bedanya dengan malaria menurut saya loh ini ya. Kalau malaria itu sama mumet, Mas Bro. Jadi dia pusingnya itu ngelune. Kalau pusing nanti ke orang Malaysia berputar. Ini ngelunya itu sakit kepalanya itu dia muter ini. Makanya saya merem gitu, wis gak kuat. Itu kalau malaria ya. Nah kalau corona ini agak beda, ini gak sembuh ya, dobol aja nih corona. Wis gak karuan. Sampai kemarin itu ada garapan. Saya mau bahas garapan kok, lama sekali intronya. Saya tunjukkan slide-nya ya. Saya ada garapan bersama Pak Talap ya di daerah Sangama di Osowilangun di pelabuhan untuk repair chassis CTT itu alat untuk ngangkut peti kemas, dan itu melengkung. Ada dia kan 3 seksi kan, 1, 2, 3 gitu. Nah dia melengkung atau orang bilang merahu. Akhirnya itu perlu dilevelkan, kemudian kita kerjakan untuk meluruskan chassis itu. Gambar-gambarnya itu bisa Anda lihat. Ya ini yang pertama dulu. Nah ini pickup
hero ini ya. Itu oleh-oleh dari Papua. Dulu dibeli waktu saya di Papua itu. Saya dibilangin ibu saya jadi 3 bulan pertama itu pulang itu kan langsung hura-hura ya, foya-foya. Misi-misi foya-foya bosku. Dikandani ini sama makku ya, sama ibu saya, mami saya itu bilang, "Kon lek ngene terus kelakuanmu mulai kancutan kon." Kalau kamu seperti ini terus kelakuanmu, nggak nabung, pulang-pulang itu kancutan, pulang-pulang itu nggak duit awakmu. Ya temenan ya. Ya gimana? Uang ngumpulin uang apa ya bulanan, ya kemudian pulang dibrol habis semuanya. Tas tolol kan. Akhirnya mulai detik itu, setelah itu saya nabung ya, nabung. Saya ketatkan ikat celana ini ya supaya ya ibaratnya itu supaya bisa nabung, karena yang di sana kan sudah dijamin tuh makan minumnya kalau di PTFI kan ya, karena nabung akhirnya rupo, yaitu salah satunya yang sampean lihat sekarang itu, yaitu pickup. Saya bukan banggakan pickupnya ndak, karena memang pickup ini dipakai untuk ngangkut haspel juga pernah ya. Jadi waktu itu saya bantu teman saya yang jadi subkonnya Telkom itu ngangkut haspel pakai pickup ini. Waduh, soano asli nih pickup sampai wes gak karuan rupa-rupanya saya gitu. Tekok mulus dari gak karuan ya. Mungkin sekarang dipakai juga Pak Talap untuk ngangkut kambing sekarang ya. Tapi ya it's fine, asalkan itu masih bisa bermanfaat dan menghasilkan, why not ya. Jadi ini legend sekali untuk ngangkut geragal, untuk ngangkut haspel sing bebannya itu 1,4 sampai 2 ton diangkut sampai arek-arek, dan ngangkut 2 ton 1,5 ton di pickup itu nggak gampang ya, itu ditali. Dia kan bulat gitu bentuknya. Jadi kalau ngerem itu jedok gitu. Sampai ke depan sampai ngantem yang depan sampai bengkong ngarepe wis dobol wis gak karuan. Tapi alhamdulillah masih ngerjekeni ya. Ini masih dipakai untuk ke mana-mana, jadi emang untuk operasional, bahkan lebih dipakai timbang kendaraan-kendaraan yang lain. Alhamdulillah ini jos gandos kotos-kotos kalau masalah pickup itu, apalagi kalau El Sape ya. Muga masa corona seperti ini dinungo bisa beli El Sape ya, LTL 300 itu tambah kelas dunia maneng itu. Wis lanjut. Ini sudah dilevelkan. Jadi yang Anda lihat ya, sekarang itu sudah dilevelkan. Jadi dia dibenang dulu ya. Dibenang seberapa dia melengkungnya. Setelah itu tengah-tengahnya kita sumpeli ya. Wah, ini di track bautnya sak mene dawane rek. Sak piro ya dawane ya. Kira-kira ya sak mene lah. Wah, panjang sekali untuk bautnya itu. Dan itu di track kalau apa ngarani biar ketok ya kan, gambarnya sebelah sini ya. Miring-miring kok corona mendem. Enggak ya. Jadi bautnya itu gede banget dan itu perlu di track gitu. Wah, alhamdulillah semua anggota KSS Kedu Sakti Sentosa, yaitu CV yang saya bikin rata-rata sudah nekek itu wis jadi tekek untuk karoseri itu. Alhamdulillah lah, untuk hal itu alhamdulillah bisa dikondisikan, itu di track ya. Kemudian sudah level. Mau cukup sulapan ya, wis level bisa. Sudah level, tengah-tengahnya kalau Anda bisa lihat di situ disumpeli ya, dikasih plat kemudian dilas sehingga section 3 section itu jadi lurus kembali dan tidak merahu gitu. Terus apa lagi nih? Dari dekat itu disumpeli seperti itu ya, dan benangnya sudah level, sudah nggak merahu lagi. Derajat ataupun ketinggian ataupun kerataan dari chassisnya sudah dipenuhi. Nah, itu bentuk CTT. Itu alhamdulillah dapat kepercayaan dari pihak pelabuhan untuk perbaikan chassis alat berat ya. Alhamdulillah lah, moga saja garapan-garapan yang lain menyusul bosku. Golek garapan saya kira wis alhamdulillah lah. Makasih bagi semua pihak yang sudah percaya KSS, dan alhamdulillah kesempatan itu datang saat kita sudah siap ya. Saat siap artinya ya setiap hari kan sudah panganannya chassis ya, bergerak di chassis, kemudian las-lasan, kemudian diminta untuk nggarap seperti ini, kita mampu ya alhamdulillah. Ini adalah garapan kesekian ya, mungkin ke berapa ya, sudah ke
6 ataupun 7 lah untuk garapan ini kalau nggak salah lo ya, saya sampai lupa. Jadi lupa dalam arti bukan sombong, enggak, aku lali jumlahnya piro rek, ojo dikira dhewe iki kemudian sok-sokan, enggak lah, enggak seperti itu ya. Yang beli sok-sokan itu kalau sampean bapaknya punya posisi gitu atau pemangku negara gitu. Kalau rakyat jelata seperti ini ya enggak bisa lah sok-sokan ya. Kita ini siapa? Kecuali kalau misalkan dukun atau kiai yang sakti, orang sakti, nah itu baru bisa pelelean, bisa melete ya. Kalau belum sakti wis ojo sampai melete-melete, kok di tepi bedil ya men, wis keder kan ngene. Ayo ngomong-ngomong kan. Ngono kan. Wah, pertama ngomongnya kok sok-sokan ngono. Barang kok ngendek udan gak iso, nyiwer udan ae gak iso, kurang sakti berarti ya. Jadi hanya orang sakti yang boleh sombong di Indonesia. Dan juga yang lain, yang pejabat-pejabat boleh, ya anak-anak pejabat boleh, siapa lagi itu orang pemangku kepentingan di negara boleh. Tapi kalau sampean rakyat jelata ojo rek, kok di tepi bedil kemudian ciut nyali. Pastikan dulu sakti dulu baru bisa meliti ya. Ngomong opo, saya lanjut. Jadi gitu, itu ya, itu CTT bentuknya, dia ngangkut 60 ton. Ya kalau itu punyanya Kone, yang itu kayak crane seperti itu, itu full hidrolik ya. Dan alhamdulillah ya untuk garapan-garapan yang hidrolik menyusul. Artinya menyusul itu apa? Ya alhamdulillah bisa repair pompa sekarang ya. Jadi ceritanya itu memang saya sebelumnya memang gerak di dunia hidrolik ya, di mana itu di Manasman Rexroth, jadi salesnya dulu itu. Kemudian sedikit tahu banyak tentang dunia hidrolik, tentu saja dibantu oleh teman-teman yang lain yang lebih berpengalaman. Tentu saja saya juga ikut-ikutan nimbrung di situ. Nah kemudian kemarin itu ada garapan repair pompa, bisa enggak? Bisa Pak, saya bongkar pompanya ya, kemudian diganti dalemannya, working properly. Jadi alhamdulillah bisa ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa, alhamdulillah. Untuk yang ya garapan-garapan gampang seperti itu kita mampu. Terus apa mana yang kira? Oh di track ambil arek-arek ya, di track seperti itu rok ya. Kelas ini ya. Tuh di track. Oke. Gitu saja untuk ulasan kali ini, tidak banyak ya, dan memang ya kita lagi sakit ya. Semoga saja staying alive ya, semoga saja staying alive, jadi tetap hidup di masa corona seperti ini, karena sekarang itu sudah seleksi alam, benar-benar seleksi alam. Kalaupun nanti itu tidak ada apa-apa, kalau ada apa-apa ya mungkin saja saya berharap kita semua itu husnul khotimah, jadi kita balik dengan baik. Kita juga mengharapkan yang paling utama adalah kehendak yang maha kuasa, kita cinta yang maha kuasa ya, kita terima ing pandum dari takdir yang kita sudah ditentukan oleh kita semuanya. So gitu saja, terima kasih. Tetap hidup, tetap kalaupun hidup kemudian ujung-ujungnya husnul khotimah ya, moga husnul khotimah. Kalaupun mati ya harus husnul khotimah, insya Allah kita mengharapkan seperti itu. Jumpa lagi di iklan kesempatan, dan jangan lupa ojo lali follow akun di YouTube dan juga akun di Instagram. Kalau ada pertanyaan seputar chassis, monggo saja. Bye bye.